Hai calon sultan, video ini terinspirasi dari komen ini. Makasih ya buat kamu yang udah ngasih ide ini untuk dijadiin cerita. Buat kalian yang mau ide yang dijadiin cerita juga, yuk komen di bawah ide-ide menarik kalian. Selamat menonton guys. Ternyata masih sepi toh restorannya. Ini ternyata aku yang pertama datang. Selalu ya, aku aja yang paling pertama datang di sini. Bu, Ibu pejabat tertinggi kota Surandara. Ibu pejabat tertinggi kota Denoloka. Halo Bu. Udah dari tadi Bu. Baru kok Bu, baru banget nih saya datang. Ibu-ibu. Ibu pejabat tertinggi kota Laksapura. Halo Bu. Pas sekali ya, kita bertiga datangnya barengan. Iyalah barengan, kita kan emang sekompak itu dari dulu. Kenapa nih Ibu Bianca nyuruh kita ngumpul hari ini? Saya juga nggak tahu Bu, tadi tiba-tiba banget dia nyuruh ngumpul. Kayaknya Bu Bianca mau ngelakuin sesuatu deh, makanya nyuruh kita ngumpul hari ini. Tapi Bu Bianca mana ya? Kok tumben dia belum datang? Sebentar lagi mungkin Bu Bianca bakal datang. Ada yang datang nih, ini mungkin Bu Bianca. Bu Isabel? Dia diundang juga. Pasti Bu Bianca mau buat sesuatu nih. Dan pasti Bu Bianca mau pamer sama Isabel. Harus itu. Ingat, kita harus jahat sama Isabel. Supaya kita nanti gak diapa-apain sama Bianca. Oh, oke. Halo ibu-ibu. Ngapain kamu kesini? Kamu diundang juga sama Bu Bianca? Iya, saya diundang sama Bu Bianca. Bu Bianca kenapa ya? Undang pejabat rendahan kayak Isabel. Ya males banget deh kalau ada dia. Bener, males banget deh ngeliat mukanya si Isabel ini. Ibu-ibu pada kenapa sih Bu? Padahal waktu ini ibu-ibu udah terlihat baik sama saya. Tapi sekarang kok mulutnya jahat seperti itu Bu? Emang harusnya dari awal kita tuh jahat sama kamu Isabel. Iya kamu tuh jangan GR ya Isabel. Dikira kita tuh baik sama kamu langsung ngerasa kita setara. Mimpi. Kamu itu ya cuman istri pejabat tingkat kota baru. Baru ya, baru. Pejabat tingkat kota baru gimana ya maksudnya? Gitu aja masa kamu gak ngerti sih? Suami kamu itu baru aja loh menjabat. Beda sama kita yang suami-suaminya sudah lama menjabat. Bener banget. Suami kami itu pejabat tingkat kota yang sudah lama berkuasa. Beda sama suami kamu yang baru numpang bersinar bentar aja. Ibu-ibu kenapa sih omongannya selalu menyakitkan seperti itu ke saya? Lah, emang kenyataannya kayak gitu kok. Kamu tuh yang harusnya sadar diri, Isabel. Jangan mentang-mentang kita pernah deket, kamu kira kamu bisa langsung masuk circle kita. Saya nggak pernah maksa loh untuk masuk ke circle ibu-ibu. Tapi muka kamu tuh sok polos banget, ngeselin. Ya lihat deh kayak ngomongnya dia, kayak orang paling baik sedunia. Padahal mah hasilnya licik banget. Sebisanya ya, kamu hampir bikin kita jauh dari Bu Bianca. Saya nggak ada Bu, bikin ibu-ibu jauh dari siapa-siapa. Udah, nggak usah pura-pura bego deh kamu. Kita tuh sekarang udah sadar ya Bu, siapa yang lebih pantas dihormati. Ya jelas Bu Bianca lah, bukan kamu. Ya sudah, kalau ibu-ibu nggak suka sama saya diam aja sekarang. Itu dong dari tadi, tahu diri dong. Dari tadi kek, jadi kita nggak emosi ngeliat muka kamu. Iya, baru datang aja udah bikin suasana jelek. Itu suara langkah kaki siapa ya? Itu Bu Bianca.
juga, Bu. Halo, Bu Bianca. Cantik sekali loh hari ini, Bu. Tentu saja saya itu cantik. Karena saya adalah istri dari pejabat tertinggi di negara ini. Sekali lagi, di negara ini. Ternyata kamu datang juga ya, Isabel. Iya, Bu Bianca. Hari ini saya mengundang kamu supaya kamu bisa lihat seberapa hebat keluarga pejabat paling tinggi di negara ini. Sekali lagi, di negara ini. Terutama anak saya, Raffin Mandala. Ibu-ibu tahu kan? Kalau hari ini, saya mengundang kalian bukan tanpa alasan. Hari ini, saya akan membuatkan pesta yang sangat mewah, yang sangat megah, dan yang sangat mahal untuk anak saya, Raffin Mandala. Pesta buat Raffin? Ya, untuk Raffin, anak saya satu-satunya, anak kebanggaan saya, dan anak dari keluarga pejabat paling tinggi di negara ini. Sekali lagi, di negara ini. Ya ampun, Bu, pantesan ya Ibu ngumpulin kita, Bu. Pasti pestanya bukan pesta biasa ya, Bu. Pasti ini bakal jadi pesta paling mewah yang pernah ada di kota ini. Tentu saja ini bukan pesta biasa. Pesta ini saya buat supaya semua orang tahu seberapa berharganya anak kandung saya. Dan saya juga ingin semua orang tahu, saya sebagai seorang ibu sangat menyayangi anak saya. Ya ampun, terharu banget ya, Bu. Iya, kasih sayang Ibu Bianca ke Raffin itu memang luar biasa sekali ya. Gak heran sih, Raffin kan anak kandungnya Ibu Bianca yang paling berharga. Tentu saja, Raffin itu segalanya buat saya. Makanya, saya mengundang kalian ke sini agar kalian bisa ikut hadir, ikut meramaikan, dan ikut merayakan pesta besar untuk anak saya Raffin. Tentu dong, Bu, kami pasti bakal datang, Bu. Saya juga, Bu Bianca, saya nggak mungkin nggak datang. Saya malah mau datang paling awal, Bu. Bagus, memang seharusnya begitu. Karena pesta saya bukan pesta sembarangan. Jadi, hari ini kami dikumpulkan untuk membahas pesta itu ya, Bu Bianca. Ya, Isabel. Sekarang saya bakal kasih tahu ke kamu. Pesta ini akan jadi pesta yang paling besar di kota ini. Semua ibu-ibu pejabat, semua anak-anak pejabat, dan semua orang-orang penting di negara ini akan datang untuk melihat seberapa berharganya anak saya itu. Ya ampun, Bu Bianca emang terbaik banget deh. Benar banget, siapapun yang ngelihat pasti semua orang itu tahu kalau Bu Bianca emang sesayang itu sama Raffin. Iya, Bu, nggak mungkin ada yang ngeraguin kasih sayang ibu ke Raffin. Kenapa, Isabel? Kenapa kamu diam saja? Nggak, Bu, saya cuman kaget aja. Ibu sampai bikin acara sebesar ini. Kaget? Wajar kamu kaget, Isabel. Karena kamu baru pertama kali melihat kasih sayang ibu yang sangat luar biasa untuk anaknya. Jadi saya harap kalian semua hadir ke pesta saya dengan penampilan yang sangat luar biasa. Saya tidak mau ya kalian mempermalukan pesta besar saya. Terutama kamu, Isabel. Karena di pesta besar saya akan ada banyak orang penting yang hadir. Saya tidak mau ya ada orang yang berpenampilan rendahan dan jelek seperti kamu. Iya, Bu Bianca. Ya sudah, saya permisi dulu ya. Saya harus menyiapkan pesta besar anak saya. Hati-hati, Bu Bianca. Gak sabar ya ke pestanya Bu Bianca. Iya.
Asisten, ya Nyonya Bianca, pastikan pesta mewah dan megah ya asisten. Dan pastikan juga, Rafin mau tampil maksimal hari ini. Siap Nyonya Bianca. Feli bagaimana ya Nyonya? Dia diundang? Orang itu, pedang saja dia. Rafin bisa curiga kalau saya tidak mengundang orang itu. Siap Nyonya Bianca. Untuk teman-temannya Rafin bagaimana ya Nyonya? Mereka diundang juga? Boleh asisten. Pedang saja ya. Teman-teman sekolahnya Rafin. Siap Nyonya Bianca. Orang-orang gak boleh sama curiga kalau Rafin anak pungut. Mereka harus percaya kalau Rafin memang anak kandungku. Terutama Suryo. Gak boleh sampai tahu kalau Rafin bukan anak kandungnya dia. Bisa hancur keluarga ini kalau Suryo sampai tahu yang sebenarnya. Semoga dengan aku membuat pesta ini, tidak ada lagi yang curiga kalau Rafin adalah anak pungut. Wah, keren juga ya pesta Rafin. Iya guys, mewah banget ya. Tiba-tiba banget sih Rafin bikin pesta mewah kayak gini. Kan dia anak sultan, Gung. Makanya dia bisa bikin pesta mewah kayak gini. Ya juga ya. Wah, Reksa, lihat deh, gedungnya mewah banget loh Reksa. Ya parah, keren banget ya gedungnya. Pasti mahal nggak sih kalau bikin pesta mewah di sini? Udah pastilah Bara. Wah, keren banget ya Jess, kita datang ke pesta orang lagi. Iya Sar. Tapi kenapa ya Rafin tiba-tiba bikin pesta mewah? Gak tahu, gabut kali si Rafin. Atau mungkin dia mau pamer kali ya si Rafin. Ih, gak boleh julid gitu ya Jess. Maaf Sar. Ada yang datang tuh. Feli, udah pasti sih dia bakal datang. Ya dia kan bestinya Rafin banget. Tapi kok Feli agak kalem gitu ya sekarang? Iya, biasanya Feli baru datang kan udah pamer-pamer gak jelas. Mencurigakan sekali ya. Siapa tuh? Siapa mereka? Aku juga nggak tahu, Sar. Itu kan, itu anak pejabat yang terkenal itu kan? Wah, cakep-cakep ya mereka. Wah, bagus juga ya pestanya Rafin. Udah jelas lah, secara Rafin itu kan anak dari pejabat tertinggi di negara ini. Gue harus deketin sih si Rafin, supaya gue bisa jadi pacar anak pejabat tertinggi di negara ini. Gue sih yang bakal jadi pacarnya nanti. Gue lah. Terserah kalian aja deh. Ya tuh. Wah. Ada mantan anak pejabat lagi nih di sini. Hai Feli. Gimana kabar lo, Fel? Kemarin kok langsung kabur kayak gitu sih? Malu ya? Karena bilang Rafin itu anakku. Suara siapa tuh? Itu si Feli. Astaga, mulai lagi deh teriakannya si Feli. Sekarang kenapa lagi nih si Feli? Lo semua bisa diem gak? Lo semua bisa diem gak? Lo usah bahas yang kemarin ya. Ini bisa Rafin, lo semua gak usah bikin masalah sama gue. Kenapa? Kok nyerimin kayak gitu sih? Iya, jadi merinding deh. Haus aja ya. Kalau kalian bahas masalah yang kemarin, gue bakal tantrum habis-habisan di sini. Wah, mewah sekali ya pesta Ibu Bianca. Udah pasti mewah lah, kan pejabat paling tinggi di negara ini. Jadi pengen deh ngerayain pesta kayak gini juga buat anakku.
Kita mah mana bisa, kita kan nggak sekaya Bu Bianca soalnya. Bener, tapi kayaknya ya, cuman Bu Isabel aja deh yang bisa. Iya, bener. Pasti Bu Isabel ya, bisa bikin pesta lebih mewah daripada ini. Ada asistennya Bu Bianca. Aduh, ya ampun. Hati-hati ya, kalau mau muji-muji Bu Isabel, nanti bisa dimarah sama Bu Bianca. Maaf ya, saya nggak ada kok muji-muji Bu Isabel. Iya, mereka cuma asal bunyi doang. Saya hanya memperingatkan saja. Hati-hati ya. Kalian sih ngomongin si Isabel. Ya habisnya nggak tahan aja. Soalnya kan Bu Isabel emang sultan banget. Kita udah nggak boleh muji-muji Bu Isabel lagi. Iya. Ini orangnya datang nih. Halo ibu-ibu, gak usah ya, so dekat sama kita. Kita kan udah bilang, gak usah sok kenal gitu ya. Kita udah gak mau ya, temenan sama kamu lagi, Isabel. Astaga, si Feli itu kayak perlu ke psikolog deh. Iya, tantrumnya itu bikin orang jadi resah gitu gak sih? Siapa tuh? Kok mukanya kayak familiar ya? Itu kan... Akhirnya kamu datang juga, Put. Halo teman-teman. Dia siapa ya? Kok kayak pernah lihat ya? Mama gue sering banget sih ngomongin dia. Dia itu anak dari pejabat tertinggi kota Jakawarna. Oh, yang sering sobai di depan kamera itu ya? Gue males banget sih sama orang yang suka pencitraan kayak dia. Bener, papa gue juga sering bilang kalau kita harus jauhin manusia itu. Iya, bokap gue juga bilang kayak gitu. Karena dia bisa bikin kita jadi kena masalah. Kalau kayak gitu, kita gangguin dia yuk. Dia bagus tuh. Yuk, kita gangguin dia sekarang. Kalian udah di sini dari tadi. Baru banget kok, Put. Ya ampun, Put. Kamu cantik banget loh sekarang. Iya, bener banget, Put. Kalian ini bisa aja deh. Heh, kampungan. Siapa? Iya, kok tiba-tiba banget sih bilang putri kampungan? Kalian siapa ya? Kenalin, gue Mika, anak pejabat tertinggi di kota Surandara. Gue Sinta, anak dari pejabat tertinggi kota Dinoloka. Dan gue Wina, anak pejabat tertinggi kota Laksapura. Kita adalah anak pejabat HIS. Oh, jadi ini ya si Putri itu. Ternyata bener ya, mukanya itu sok cari perhatian banget. Udah jelas lah, kan soalnya dia itu dari keluarga pencitraan. Apa sih mereka? Baru kenal kok udah sinis banget. Putri, kasih tahu bokap lo itu ya. Jadi orang jangan sok peduli ya, dan sok baik sama semua orang. Benar, orang tua gue itu sering banget loh ngomongin keluarga lo. Mereka sejijik itu sama keluarga lo. Lo jangan harap ya Putri bisa masuk circle pejabat kayak kita. Aku gak minat. Dan aku
juga nggak mau masuk circle nggak jelas kayak kalian. Apa? Gak minat? Gak minat tapi emang nggak bisa. Pembelaan orang rendahan mah emang kayak gitu. Sok-sokan bilang gak minat, padahal mah emang gak bisa. Apaan sih mereka? Iya, circle-nya Putri lo udah orang-orang penting di tingkat dunia, bukan di tingkat kota kayak mereka. Udah teman-teman, gak usah diladenin orang kayak mereka. Mereka pasti cuma sirik sama aku. Sirik? Ngapain kita sirik sama anak pejabat baru kayak lo? Kita itu gak level ya Putri? Lo ngapain sih datang ke pesta yang Rafin kayak gini? Lo pasti berharap kan Rafin itu mau sama orang kayak lo. Apa? Aku? Sama Rafin? Iya, lo kesini pasti mau gatel kan sama Rafin? Pasti lo juga berharap kan bisa deket sama anak pejabat tertinggi di negara ini. Jangan harap deh Put, Rafin itu levelnya sama anak pejabat kayak kita. Sorry aja ya, aku juga gak mau sama Rafin. Iyalah, karena cowok-cowok itu juga gak ada yang mau sama lo Put. Bener. Cewek jelek dan sok pencitraan kayak dia, mana ada cewek yang mau. Jauh-jauh ya Put dari sini, karena cowok-cowok jadi ilfeel gara-gara ada lo di sini. Apaan sih mereka? Nggak tahu aja kalau pacarnya Putri itu. Diam aja teman-teman. Oke teman-teman, kita pergi dari sini. Iya, males banget deh sama sikap anak pejabat rendahan kayak Putri. Guys, yuk kita pergi yuk dari sini. Itu kan? Itu King Wijaya kan? Dia itu artis paling terkenal di dunia itu kan? Iya, dia itu anak artis terkenal yang dari Kanada itu. Ya ampun, mimpi apa aku bisa ketemu sama King? Gila, kita harus deketin King gak sih? Wajib lah, kapan lagi kan kita bisa ketemu sama dia? Kita goda King yuk. Yuk. Hai King. Sendirian aja di sini King. Kenalin, kita anak-anak pejabat tertinggi di tingkat kota. Dan kita adalah Circle anak pejabat hits. Hai Put. Hai King. King, lo jangan ngomong sama anak itu. Iya, cowok itu ya. Ada ilful tau gak sih sama dia King? Dia mau ngomong sama kita aja King. Kita tuh anak pejabat loh King. Emangnya kenapa kalau gue ngomong sama Putri? Ya, karena dia itu nggak selevel sama lo, King. Bener, dia itu anak pejabat tingkat kota baru. Dia itu nggak level sama lo, King. Oh ya? Iya, King. Cewek kayak dia itu sok baik, sok manis, dan sok pencitraan. Dan dari tadi kita juga bilang, nggak ada cowok yang mau sama dia. Jadi lo nggak usah buang-buang waktu ya buat ngobrol sama dia, King. Kalian tadi bilang ada cowok yang mau sama Putri. Iya King, bener banget. Cowok-cowok lo ilfeel sama dia. Makanya jangan deket-deket deh sama dia King. Kalian salah besar. Karena kenyataannya, gue datang ke sini justru buat nyamperin Putri. Ya, nyamperin Putri? Ya bener. Seorang artis besar kayak King nyamperin Putri? Gak mungkin. Apa gak mungkin? Karena dia itu biasa aja King. Iya, dia tuh gak cantik-cantik amat, gak spesial. Menurut kalian mungkin dia itu biasa aja. Tapi menurut gue, Putri itu cewek yang paling spesial. Satu hal lagi yang kalian harus tahu, Putri bukan cewek sembarangan buat gue.
Karena Putri itu pacar gue. Nggak mungkin. Lo bohong kan, King? Iya, lo cuma bercanda kan, King? Emangnya muka gue kelihatan lagi bercanda? Sekarang kalian pergi dari sini. Dan jangan pernah gangguin Putri lagi. Kamu gak apa-apa kan? Gak apa-apa, King. Kenapa sih? Kayak banget yang suka gangguin aku. Itu karena kamu terlalu sempurna. Jadi banyak yang iri sama kamu. Dan aku beruntung banget bisa jadi pacar dari perempuan yang sempurna kayak kamu. Oh, tutuit banget. Iya, jadi salting deh. King, kasih ya. Ya. Semuanya, selamat datang dalam pesta mewah Raffin Mandala. Wah, udah mulai nih. Sabar banget deh ngeliat Raffin. Mana nih si Raffin? Sebentar lagi kami akan memulai pesta mewah yang dibuat khusus untuk Raffin Mandala dari ibu kandungnya, Bianca Mandala. Wah, Bianca. Keren banget Bu Bianca. Tidak perlu berlama-lama lagi, mari kita sambut Raffin Mandala. Halo semuanya. Wah, Raffin! Raffin! Untung banget Raffin. Kayak juga ya fansnya Raffin sekarang. Jelas lah, dia kan anak pejabat tertinggi di negara ini. Ih, norak banget deh anak pejabat itu. Ya, Dan mari kita sambut ibu kandung dari Raffin Mandala, Ibu Bianca Mandala. Kepada Ibu Bianca Mandala, dipersilakan untuk memberikan kata-kata untuk pesta hari ini. Baik, terima kasih kepada seluruh para tamu undangan yang sudah hadir pada hari ini. Hari ini adalah hari yang sangat spesial bagi saya, karena saya bisa membuat pesta yang sangat mewah, yang sangat mahal, dan sangat megah untuk anak saya, Raffin Mandala. Ya ampun, Bu Bianca baik banget ya. Iya, rela bikin pesta semewah ini buat Raffin. Raffin itu bukan hanya anak saya, tapi dia juga adalah anak kandung saya. Anak yang saya lahirkan, anak yang saya besarkan, dan anak yang saya sangat sayangi. Ya ampun, terharu banget saya. Bu Bianca emang bener-bener ibu yang luar biasa. Sejak Raffin lahir ke dunia ini, saya sudah berjanji untuk memberikan semuanya kepada anak saya Raffin. Saya akan menjaga dia. Saya akan melindungi dia. Dan saya akan membahagiakan Raffin Mandala. Karena Raffin
adalah darah daging saya dan anak kandung saya satu-satunya. Bu Bianca benar-benar sayang banget ya sama Raffin. Iya, aku sampai merinding. Jadi pengen jadi pacarnya Raffin. Makanya, hari ini saya ingin semua orang tahu kalau Raffin adalah anak kandung saya. Anak kandung saya sangat cintai. Dan anak kandung saya yang saya jaga sepenuh hati sejak dia berada di dalam kandungan saya. Tidak ada yang lebih bahagia dari seorang ibu yang melihat anak kandungnya tumbuh sangat hebat, tumbuh sangat kuat, dan menjadi kebanggaan bagi seluruh orang di negeri ini. Dari tadi kok banyak sekali ya bilang anak kandung. Saya membuat pesta ini bukan hanya untuk anak kandung saya Raffin, tapi juga untuk membuktikan seberapa besar rasa sayang saya sebagai seorang ibu kandung untuk anak saya Raffin. Saya ingin seluruh orang di sini tahu kalau Raffin adalah anak kandung saya dan selamanya akan menjadi anak kebanggaan saya. Ya ampun, Bu Bianca emang benar-benar ibu idaman banget ya. Iya, siapa sih yang bakal raguin kasih sayang Bu Bianca ke Dek Raffin? Kalau gue jadi Raffin, pasti gue bakal bangga banget sih. Ya jelas lah, ibunya sampai bikin pesta mewah loh kayak gini. Dan ngomongnya juga tulus banget. Tante Bianca sengaja banget ya nyebut anak kandung terus. Raffin, semuanya, ini adalah anak kandung saya. Anak kandung saya yang saya rawat dengan sepenuh hati dan yang saya besarkan dengan penuh cinta kasih sayang saya. Ya ampun, manis banget. Terharu sekali loh aku lihatnya. Hubungan ibu dan anaknya itu benar-benar kuat banget ya. Raffin, ibu ingin kamu ingat kalau ibu menyayangi kamu lebih dari apapun. Ya Bu, karena kamu adalah anak kandung ibu. Dan kamu akan selalu menjadi kebanggaan ibu. Wah, beri tepuk tangan yang meriah untuk Ibu Bianca Mandala dan Raffin Mandala. Hidup Bu Bianca, ibu terbaik memang. Raffin memang anak yang paling beruntung. Bu Bianca keren banget sih. Iya, gue sampai nangis loh. Gue juga. Tadi Bu Bianca bilang anak kamu terus. Kok agak apa? Enggak, Ki. Jujur janggal. Sekali lagi, terima kasih semuanya karena sudah mau datang dan menyaksikan betapa berharganya anak kandung saya. Bu Bianca emang paling wow deh. Iya, Isabel mana mungkin bisa ngalahin pidato sebagus itu. Benar, kelihatan banget kalau Raffin itu anak kandung yang paling dicintai. Bu Isabel, kok diem aja? Iya, jangan-jangan kamu iri ya? Ngelihat kasih sayang Bu Bianca ke anak kandungnya. Enggak, saya nggak iri kok. Terus kenapa diem terus? Malu ya? Karena nggak bisa kayak Bu Bianca? Saya cuman mikir aja. Mikir apaan? Kenapa ya? Dari tadi Bu Bianca terus menekankan kalau Raffin itu adalah anak kandungnya. Ya karena Raffin memang anak kandungnya lah. Iya, apaan sih kamu? Tapi justru karena itu, saya merasa jadi ada yang aneh dengan itu. Kamu tuh yang aneh. Iya, gak jelas banget ya Isabel ini. Udah ibu-ibu, gak usah diladenin lagi sih Isabel. Kenapa ya? Bu Bianca seperti terlalu ingin semua orang percaya
kalau Rafin itu adalah anak kandungnya. Sekarang tidak akan ada yang curiga lagi. Dan semua orang akan percaya kalau Rafin memang anak kandungku. Sepertinya ada sesuatu yang disembunyikan. Aku harus selidiki hal ini. Juta, 200 juta. Videonya udah selesai ya? Gimana cerita hari ini guys? Seru nggak? Kalau seru tolong bantu buat like, comment, dan subscribe ya. Sampai bertemu di video selanjutnya. Bye guys!